Yang pasti kita dikenalkan yang namanya sedulur papat limo pancer. Sastro Jendro itu sebenarnya ya kakang kawah kita. Hayuningrat itu siapa? Titipan pertanyaan dari teman-teman. Ada yang tanya, Kang Didik ini ajarannya apa? Gurunya siapa? Kalau mau berguru ke Kang Didik itu bagaimana caranya? Nah, monggo Kang. Sebenarnya ini sesuatu yang berat ya saya sampaikan, tapi karena desak Pak Darsono dan Mas Hendra. Ajaran Kang Didik ya apa tuh? Nek digelar wujudnya rasa ya, tapi kalau ngomong label ya, ini kan jenengan takon label ya, takon label. Jane ngono ya ora perlu ngomong label, tapi piye meneh ya toh. Yang saya pelajari, yang saya jalani, yang saya terapkan itu namanya ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ada yang berpendapat ajaran itu ajaran Cokroningrat. Ada yang menyampaikan ajaran itu ajaran Kolocokro. Terserahlah orang yang menilai. Tapi yang pasti ajaran yang saya ugemi Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kalau terus siapa gurunya Kang Didik? Jati diri saya sendiri. Jati diri saya sendiri. Berguru dengan alam. Berguru dengan alam. Dengan laku. Ya makanya tadi kan saya sampaikan, ngilmu iku tinembune kanthi laku. Lekasing kas tegesing kas nyatosani setya Buddha pangkekesing durangkara. Itu. Kalau cuma ngomong label teori ya nggak rampung, harus ada laku kang nyoto gitu loh. Lah monggo kalau pamirsa kok kepingin ketemu sama Kang Didik untuk berbicara terkait dengan cara perilaku yang harus diterapkan dalam berolah spirit dengan tata caranya Kang Didik, ya monggo, ayo, gak apa-apa saya sampaikan, tapi ya nggak di forum model-model YouTube. Ayo kita duduk bareng gitu loh, karena leluhur kita mengajarkan begitu gitu loh. Ono tata cara adicara yang harus diterapkan, ada prosesi-prosesi kan gitu. Itu terus masa proses ini Kang Didik nggak podo karo agama, jangan bicara tentang itu. Kalau susah bicara tentang detail tentang sistem, itu kan setiap label itu punya sistem sendiri-sendiri yang seperti sesi sebelumnya saya sampaikan. Urusan dapur saya ya ndak mungkin toh saya sampaikan, jenengan kan pinginnya barang dadi, sego goreng wis dadi gitu loh, mintanya instan. Nggih. Sejak kapan Kang Didik, usia berapa ketika belajar ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu? Saya itu diajari sama eyang saya itu di usia 13 tahun Kang. 13 tahun diajari itu terus menerus dalam proses perjalanan tadi ya ketemu banyak hal. Iya. Akhirnya umpama gugusan bintang gitu, akhirnya menemukan orbit. Nah, menemukan ketemu dengan itu ya secara guru pribadi spiritual saya banyak. Tapi saya tetap mengugemi yang ajaran pokok tadi gitu loh Mas Indra. Sebagai masukan, sebagai tambahan wawasan, tambahan pengertian supaya kita lebih dewasa untuk menyikapi dalam berkehidupan, cuman itu aja. Kalau yang lain-lain nggih, kurang lebihnya gitu Mas Indra. Ketika usia 13 tahun Kang Didik belajar ilmu Sastro Jendro, apa yang diajarkan yang dulu? Tentang apa? Yang pasti kita dikenalkan yang namanya sedulur papat limo pancer. Sastro Jendro itu sebenarnya ya kakang kawah kita. Hayuningrat itu siapa? Adi hari-hari kita gitu loh. Dikenalkan tentang itu karena itu yang mengiringi sak rino sak mengini dalam kehidupan kita. Diakui tidak, itu bahasanya sistem alam yang bergerak, bukan cuma logika akal di situ. Makanya kan pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya, ngerti yo bahwasanya hidup itu diwiwiti dari
kemarin itu yang sudah sampaikan dari wujude komone Romo kita. Di dalam komo itu ada wujude wadi madi mani manikem. Terus kemudian di saat kita mau mijil diwiwiti namanya kakang kawah atau ketuban. Kemudian setelah kita lahir diderei yang namanya plasinta kita namanya adi hari-hari. Ya ini yang punya ketugasan, ini sebenarnya yang menjadi utusan. Gitu loh. Itu Mas. Tadi kan Didi kan bercerita bahwa belajar ilmu sastra Jendra itu kan ilmu sedulur papat gitu. Jadi inggih, bagaimana kita diajari untuk bertemu sedulur papat. Inggih. Ketika pertama kali Kang Didi bertemu dengan sedulur papat yang ada di dalam diri Kang Didi itu, apa yang Kang Didi rasakan? Pertanyaan yang menohok ini. Harusnya kita nggak sampaikan di forum, tapi wis ngalah den. Ya yang kita rasakan kedamaian, kebahagiaan. Puncak dari itu semuanya kan bahagia toh. Kita apapun yang kita mau lakukan itu kan pinginnya itu kan bahagia. Ketemu itu ya bahagia, gitu loh, bahagia. Tapi apakah cukup kita kendek berhenti di bahagia? Enggak. Karena kehidupan ini kan harus berjalan. Gitu loh. Namanya bahagia itu nggak bisa terus concern di bahagia terus, enggak, hidup itu masih berjalan gitu loh. Makanya ada bahagia, ada kesedihan, itu satu hal, satu kompleks bentuk kehidupan gitu loh. Ya tetap berjalan, tapi bagaimana kita memanage dengan paripurnanya tadi bisa merawat itu bahagia itu dalam segala kondisi gitu loh Mas. Merawat kebahagiaan dalam semua kondisi gitu loh. Kalau kita terus pengen bahagia, cukup senang terus, ya tidak mungkin lah. Hidup itu tidak begitu. Ada siang, ada malam. Tapi bagaimana di saat kita malam menyikapi malam dengan kegelapan kita itu, kita tetap merasa terang. Nah gitu loh. Di saat kita terang juga nggak kondang-kondangan, nggak bahasane wong Jawa leluhur kita enggak. Asu gede menang kerai, nang de gitu loh. Di saat kita terang, kita itu enggak terus ngulapi gitu kan, enggak sampai membuat orang silau. Tapi di saat kita kegelapan, kita enggak merasa gelap gulita. Itu Mas Indra. Itu ajaran leluhur saya yang disampaikan ke saya. Jadi bisa meminit, bahasanya meminit itu sendiri. Nah ini kan jika ada teman-teman yang mau belajar ke Kang Didi, yang harus disiapkan apa? Siapkan niatnya dulu. Niat harus benar dulu. Niat kita harus bertanya dengan niatnya kita tata dulu, kita siapkan niat yang benar-benar. Kita siap untuk menjalani kehidupan dengan bahasa natur tadi. Kita tidak bisa memisahkan namanya gelap dengan terang. Kita harus menjalani saat ketemu gelap harus bagaimana, ketemu terang bagaimana. Kita siapkan dulu diri kita. Jangan cuma pengennya terang terus, janganlah. Kapan kita mendapatkan keilmuan, kefahaman, hikmah? Kalau kita senantiasa begini terus gitu, nggak bakal ketemu Mas Indra. Gitu loh. Adanya susah, adanya seneng, adanya bahagia, adanya kesedihan, itu satu bentuk kehidupan. Tapi bagaimana kita memanage itu loh? Ini sebenarnya yang namanya paripurna. Orang sekarang kan nggak gitu. Gitu loh, gak paripurna. Akhirnya apa? Di saat kita menemukan kesedihan, kita nggak bisa merawat kebahagiaan kita. Akhirnya kemarahan emosional kita yang kita kedepankan. Di saat kita itu terang karena kebanggaan kita, bahagia kita, senang kita, akhirnya kita gung adiguno, melihat segala sesuatu dengan kacamata kita sendiri, tidak melihat dari sisi rasa tadi. Gitu loh Mas Indra. Itu yang terjadi di bangsa ini sebenarnya. Dan di ajaran sekarang ini, itu yang terjadi. Orang diajari ini yang semuanya hanya angin surga. Padahal kehidupan itu tidak bisa lepas dari dua hal tadi. Ada senang pasti ada susah. Ada siang pasti ada malam. Gitu kan? Ada kaya pasti ada miskin, gitu loh. Dan itu dalam kondisi kita siap dengan segala kondisi tadi loh. Itu yang harus kita niatkan dulu, dia siapkan dulu. Siap kayak gitu, monggo kita duduk bareng. Tanpa itu ya percuma lah, kita ngomong akhirnya menjadi ajaran yang angin surga lagi, kedabus gitu loh.
seberapa penting Kang kita untuk tahu dan kenal dengan sedulur papat? Kalau menurut saya sangat penting sekali, sangat fundamental sekali. Itu sangat fundamental, sangat dasar sekali, dan hak keharusan kalau menurut saya. Wajib ya? Wajib.